Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Nurmalia Farunisa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak melingkar dan juga besaran pada gerak melingkar. Masih ingat apa itu gerak melingkar? Betul sekali, gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Lalu, disebut apakah waktu untuk melakukan satu kali putaran? Iya, betul. Jawabannya adalah periode. Kita sudah pelajari juga bahwa periode dan frekuensi jika dilihat persamaannya saling berkebalikan, sehingga periode dan frekuensi memiliki hubungan T sama dengan 1 dibagi F. Setelah mempelajari jenis gerak melingkar pada kecepatan sudut yang tetap atau gerak melingkar beraturan, pada video kali ini kita akan melanjutkan jenis gerak melingkar dengan kecepatan sudut yang tidak tetap, yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar sering kalian temui dalam aktivitas sehari-hari. Maka kali ini, di video ini, kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai gerak melingkar. Yuk, pahami konsep gerak melingkar dengan menyimak video ini. Sekarang, kita masuk ke penjelasan materi. Di video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa itu gerak melingkar beraturan atau GMB. Pada video ini, kalian akan mempelajari gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Ketika kecepatan sudut benda tidak konstan, seperti kipas angin yang terputus dari sumber arus listrik, kemudian kipas angin akan berhenti berputar. Jika kipas anginnya berputar, kemudian akhirnya berhenti berputar, maka kipas angin mengalami perlambatan putaran. Maka, pada kipas angin akan terjadi perubahan kecepatan sudut benda tidak sama dengan 0. Sehingga, benda tersebut memiliki percepatan sudut. Oleh karena itu, benda juga memiliki percepatan tangensial. Peristiwa perlambatan perputaran kipas ini disebut peristiwa gerak melingkar berubah beraturan. Lalu, bagaimanakah gerak melingkar berubah beraturan itu? Coba kalian simak ilustrasi berikut ini terlebih dahulu. Misalnya, partikel awalnya diam di posisi ini. Pada saat ini, kita tulis T-nya sama dengan 0 sebagai waktu mula-mula. Di sini kecepatan sudutnya adalah 0 radian per second. Sedang diam, 1 detik kemudian partikel berpindah dan T sama dengan 1 second. Sekarang kecepatan sudutnya menjadi 2 radian per second. Kemudian 1 detik berikutnya partikel berpindah dan T sama dengan 2 second, lalu kecepatan sudutnya menjadi 4 radian per second. Selanjutnya, 1 detik berikutnya, partikel kembali ke posisi semulanya, ketika T sama dengan 3 detik, dan kecepatan sudutnya berubah menjadi 6 radian per second. Di sini, jika diamati, dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1, besar kecepatan sudut partikel bertambah sebesar 2 radian per second. Lalu selanjutnya dari T sama dengan 1 second ke T sama dengan 2 second, besar kecepatan sudut partikel bertambah sebesar 2 radian per second. Dan dari T sama dengan 2 second ke T sama dengan 3 second, besar kecepatan sudut partikel bertambah juga sebesar 2 radian per second. Jadi bisa kita katakan bahwa pada gerak partikel ini
terjadi penambahan kecepatan sudut sebesar 2 radian per second setiap detiknya. Perubahan kecepatan sudut setiap selang waktu tertentu itu dinamakan. Jadi bisa kita katakan bahwa pada gerak partikel ini terjadi penambahan kecepatan sudut sebesar 2 radian per second setiap detiknya. Perubahan kecepatan sudut setiap selang waktu tertentu itu dinamakan besaran percepatan sudut. Percepatan sudut di sini merupakan besaran yang menyatakan perubahan kecepatan sudut tiap selang waktu tertentu. Pada ilustrasi ini, gerakan benda dari selang waktu ke selang waktu berikutnya, percepatan sudutnya selalu sama, nilainya yaitu 2 radian per second. Peristiwa ini merupakan gerak melingkar dengan percepatan sudut yang tetap, dinamakan sebagai gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Sehingga dapat didefinisikan bahwa gerak melingkar berubah beraturan merupakan gerak suatu objek dengan lintasan melingkar di mana benda bergerak dengan percepatan sudut yang konstan. Selanjutnya, persamaan pada GMBB. Persamaan GMBB ini analog dengan persamaan GLBB di gerak lurus. Yuk, kita perhatikan persamaannya bersama-sama. Di GLBB, kalian mengenal 3 persamaan ini. Karena kemiripan konsep antara GLBB dan GMBB ini, bentuk persamaan GMBB itu nantinya akan kalian dapati bentuknya mirip dengan bentuk 3 persamaan di GLBB. Namun terdapat besaran di gerak lurus yang berubah seperti X digantikan perannya oleh theta, kemudian V digantikan perannya oleh omega, dan A digantikan perannya oleh alfa. Sehingga kita akan mempunyai persamaan GMBB sebagai berikut. Delta theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Nah, di sini X-nya digantikan oleh theta, kemudian V-nya digantikan oleh omega. Selanjutnya yang kedua ada persamaan omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Dan yang terakhir ada omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali alfa dikali delta theta. Di mana omega 0 sama dengan kecepatan sudut awal dengan satuan radian per second. Kemudian omega T sama dengan kecepatan sudut akhir dengan satuan radian per second. Alfa sama dengan percepatan sudut dengan satuan meter per second kuadrat. Theta sama dengan sudut tempuh dengan satuan radian per second. Dan yang terakhir T adalah waktu dengan satuan second. Selanjutnya, untuk mengetahui kecepatan linier pada gerak melingkar, kalian coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan pada saat T sama dengan 0, ketika benda berada di posisi A, setelah bergerak selama T second, benda menempuh jarak S. Nah, panjang busur S yang ditempuh dalam selang waktu tertentu ini disebut dengan kecepatan linier. Arah kecepatan linier selalu menyinggung lingkaran, sehingga kecepatan linier didefinisikan sebagai kecepatan yang dimiliki benda ketika bergerak melingkar dengan arah menyinggung lintasan putarnya, atau kecepatan linier ini akan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Sehingga diperoleh persamaan kecepatan linier V sama dengan omega dikali R, di mana V sama dengan kecepatan linier dengan satuan meter per second, omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per second, dan R adalah jari-jari lingkaran dengan satuan meter. Selanjutnya,
Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat sebuah benda yang bergerak melingkar, mula-mula benda diam di posisi A, sehingga kita bisa menyatakan kecepatan sudut awalnya adalah 0 radian per second. Jika benda diam, maka kecepatan linearnya pun diam, sehingga omeganya sama dengan 0. Maka V-nya juga sama dengan 0. Kemudian benda bergerak ke posisi B dengan selang waktu 1 detik. Ketika di posisi B, ternyata bertambah cepat, sehingga omeganya menjadi 2 radian per second. Apabila benda ini bergerak pada lintasan lingkaran, yang jari-jarinya tetap, yaitu jari-jarinya 2 meter, maka kecepatan linearnya berapa ya? Rumus dari kecepatan linear sama dengan omega dikali R, berarti 2 dikali 2. Sama dengan 4 meter per second, kecepatan linearnya besarnya meningkat, sekarang menjadi 4 meter per second. Kemudian 1 detik berikutnya, di posisi C lajunya meningkat lagi. Laju sudutnya menjadi 4 radian per second, dan laju linearnya menjadi 4 dikali 2, atau sama dengan 8 meter per second. Dalam selang waktu 1 detik, selalu ada perubahan laju sudut sebesar 2 radian per second, dan perubahan besar kecepatan linear sebesar 4 meter per second. Ini merupakan salah satu contoh ilustrasi benda yang bergerak melingkar berubah beraturan. Jadi, tiap selang waktu 1 detik, selalu ada penambahan laju sudut yang tetap. Perubahan kelajuan sudut pasti akan menyebabkan percepatan sudut. Karena persamaan dari percepatan sudut, alfa sama dengan delta omega dibagi delta t. Untuk kasus ilustrasi tadi, delta omeganya selalu 2 radian per second, setiap selang waktu 1 second. Maka nilai percepatan untuk kasus ini adalah 2 radian per second kuadrat. Maksudnya itu ada penambahan 2 radian per second tiap 1 secondnya. Kemudian perubahan kelajuan sudut ini pasti menyebabkan perubahan besar kecepatan linear seperti kasus ilustrasi tadi, yaitu kecepatan linearnya berubah sebesar 4 meter per second. Setiap ada yang menyebabkan perubahan kecepatan, baik besar ataupun arah, pasti ada percepatan yang menyebabkan adanya perubahan pada besar kecepatan itu. Namanya adalah percepatan linear atau kita sebut sebagai percepatan tangensial. Besar percepatan linear atau tangensial itu persamaannya A sama dengan delta V dibagi delta T. Kalian juga dapat mencari percepatan tangensial dengan A sama dengan alfa dikali R. Percepatan linear atau tangensial merupakan percepatan yang mengubah besar kecepatan linear suatu benda. Selanjutnya yang menyebabkan perubahan arah kecepatan adalah percepatan sentripetal. Kenapa namanya percepatan sentripetal? Adalah percepatan sentripetal ini menuju senter pusat lingkaran. Persamaannya dari percepatan sentripetal ini adalah AS sama dengan V kuadrat dibagi R. Jadi, untuk suatu benda yang bergerak melingkar dengan lintasan melingkar yang jari-jarinya konstan, R, tertentu maka akan ada 2 percepatan. Pertama, percepatan tangensial atau percepatan linear yang persamaannya AT sama dengan delta V dibagi delta T, atau AT sama dengan alfa dikali R. Arahnya menyinggung lintasan lingkaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian ada juga percepatan sentripetal, AS sama dengan V kuadrat dibagi R, yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jika ada 2 buah vektor yang sama untuk mencari percepatan totalnya, bisa kita tentukan dengan menambahkan kedua vektor tersebut, atau resultan vektor.
Agar lebih jelas lagi, kalian simak contoh soal berikut ini. Sebuah partikel berputar dengan laju sudut mula-mula 3 radian per second dan jari-jari 100 cm. Kemudian diperlambat 2 radian per second hingga berhenti. Temukan panjang busur yang ditempuh. Pertama-tama, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui di dalam soal, yaitu omega 0-nya sama dengan 3 radian per second, omega t-nya sama dengan 0 radian per second, dan r-nya sama dengan 100 cm, atau sama dengan 1 meter, kemudian alfanya diketahui sama dengan 2 radian per second. Selanjutnya yang ditanya adalah nilai x-nya. Kita jawab menggunakan persamaan omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikurangi 2 alfa dikali theta. Untuk mencari nilai theta-nya terlebih dahulu, maka diperoleh 0 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikali theta. Maka akan diperoleh hasil theta sama dengan 9/4. Selanjutnya, untuk mencari panjang busur, kita gunakan persamaan X sama dengan theta dikali R, yaitu 9/4 dikali 1, dan hasilnya adalah 2,25 meter. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal ini secara mandiri ya. Kemudian kalian diskusikan jawabannya bersama teman kalian. Sebuah motor listrik berada dalam keadaan diam, kemudian dipercepat dalam selang waktu 200 detik, sehingga kecepatan sudutnya mencapai 15.000 rpm. Tentukanlah percepatan sudut motor listrik tersebut. Baik, pertama marilah kita analisis apa yang diketahui di dalam soal. Diketahui delta T sama dengan 200 second, kemudian F sama dengan 15.000 rpm, atau sama dengan 15.000 dibagi 60, dan hasilnya adalah 250 Hz. Kemudian yang ditanya adalah percepatan sudutnya. Yang pertama, kita harus mencari nilai kecepatan sudutnya terlebih dahulu menggunakan persamaan omega sama dengan 2 dikali V dikali F, yaitu 2 dikali 3,14 dikali 250. Dan hasilnya adalah 1570 radian per second. Maka selanjutnya kita bisa menemukan nilai A-nya sama dengan delta omega dibagi delta T, yaitu 1570 dibagi 200. Dan hasilnya adalah 7,85 radian per second kuadrat. Sehingga diperoleh nilai percepatan sudutnya adalah 7,85 radian per second kuadrat. Sahabat pintar, pada video ini kalian sudah belajar mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Pada video berikutnya, kalian masih akan membahas mengenai gerak melingkar. Namun pokok bahasan kalian akan berbeda, yaitu melanjutkan ke submateri tentang hubungan roda-roda. Kalau kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya. Selamat bertemu di video berikutnya. Masih bersama saya, Nurmalia Farunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pintar.